Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, yang bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Dan sesuai dengan judul hari ini, saya akan menjelaskan tentang kenapa sih channel saya itu tidak pernah meng-up beberapa kasus yang mungkin dialami oleh beberapa tokoh ulama yang kita sebut habib ataupun kiai. Jadi teman-teman bisa scroll beberapa video yang telah kita upload di channel kita, yaitu isinya itu kurang lebih tentang sejarah, kemudian keturunan, dan juga karomah ya. Alasannya kenapa? Ya karena kita pengen membangun value channel ini itu adalah bahwa kita pengen membranding semua tokoh-tokoh ulama itu yang mereka semua itu pasti mempunyai sisi positifnya masing-masing, entah itu berupa karya, entah itu berupa yang lainnya, karakter, sifatnya mungkin punya perbedaan. Jadi alasannya simpel banget. Yang pertama adalah bahwa teman-teman di sekitar saya, entah itu guru, orang tua, dan lain sebagainya, itu tidak pernah mengajarkan rasa kebencian kepada sesama tokoh public figure, entah itu ulama maupun kiai yang lainnya. Dan ini value yang kita bangun di channel ini, karena pada dasarnya adalah kalau kita pengen membenci suatu tokoh public figure, sebenarnya tidak ada keuntungan sama sekali bagi kita. Bahkan yang terjadi adalah mungkin orang atau media beberapa akan mengambil sisi keuntungan ketika seorang public figure itu mendapatkan sebuah masalah, maka ini adalah sebagai peluang bagi mereka untuk meng-up kasus tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dari media tersebut. Ada orang mengatakan bahwa media itu harus memihak dong. Kalau menurut saya itu tidak perlu, karena media itu sebenarnya adalah public post atau suatu barang yang meng-up atau mempublikasikan suatu hal yang akan dilihat oleh banyak halayak masyarakat secara umum. Dan ini kita berusaha bahwa kita value-nya adalah kita mengangkat semua hal positif yang berada di tokoh atau public figure yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Dan satu hal yang perlu kita sadari, bahwa semua orang itu tidak bisa kita paksakan untuk menyukai sesuatu. Artinya ketika kita punya salah satu kesukaan atau fanatisme, artinya kita punya suatu hal yang dibenci. Karena apa? Fanatisme yang berlebihan itu bisa memunculkan adanya sifat rasa benci terhadap suatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita sukai. Termasuk hal jika kita mengikuti atau taklid kepada ulama ataupun yang lainnya, kita menyukai dengan gaya bicaranya mungkin, atau karakternya, dan ataupun pahamnya, maka ketika kita terlalu fanatis terhadap sesuatu, maka suatu hal yang bertentangan dengan ini kita akan membencinya. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus kita ubah dalam berbangsa Indonesia, karena Indonesia itu penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan, sehingga kita harus sadar bahwasanya kita hidup di Indonesia itu bukan sekedar semata-mata yang kita sukai, yang kita yakini, tim kita, golongan kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita hidup di sini itu penuh dengan bahwasanya di samping kita, di belakang kita, di depan kita itu ada banyak sekali ras, ada banyak sekali paham, ada banyak sekali jenis yang mungkin di luar dari pemikiran kita. Jadi fanatisme itu menimbulkan bahwa misalnya nih, kalau misalnya kita menyukai suatu hal yang secara berlebihan, maka kita akan melakukan hal-hal itu sesuai dengan apa yang kita fanatikan. Dan mungkin ketika ada suatu hal yang bertentangan dengan ini, maka kita bencinya itu luar biasa pada suatu hal ini. Makanya kita harus ubah gitu hal-hal seperti itu, karena itu sangat menimbulkan perpecahan bagi terutama Indonesia gitu ya. Nah, cara merubah hal itu, kita harus tahu dulu bagaimana pola membenci sesuatu itu datang. Jadi rasa suka atau keyakinan yang kita suka itu tidak boleh secara berlebihan. Artinya ketika kita pengen mengikuti suatu paham tertentu, maka yang kita lakukan adalah kita sekedar mengikutinya saja, tapi bukan untuk fanatisme berlebihan. Karena ketika kita menyukai dan juga kita fanatis secara berlebihan, maka yang terjadi adalah ketika kita ada kedatangan misalnya suatu hal yang mengganggu dalam diri kita dan tidak sesuai dengan apa yang kita fanatikan, maka secara otomatis kita akan membenci sesuatu atau kelompok tersebut. Maka yang terjadi adalah perpecahan. Karena apa? Ketika kita sudah fanatik, maka kita meyakini dan juga percaya 100% di alam bawah sadar kita bahwa yang kita lakukan itu benar dan yang lain itu pasti salah. Dan itu yang sebenarnya perlu kita ubah gitu. Bahwasanya kalau kita meyakini suatu hal itu benar, ya udah sebatas itu aja, kita benar. Bahwa yang lain itu melakukan berbeda dengan kita, ya is okay, ya masalah. Yang penting adalah bahwa kita melakukan sesuai dengan apa yang kita sukai, tetapi tidak untuk membenci dan juga tidak untuk menjauhkan hal-hal lainnya. Dan itu sebenarnya yang value kita tawarkan di channel ini gitu. Oke, bagaimana lalu untuk menghilangkan rasa benci tersebut? Yang pertama adalah bahwa kita sadar
yang kita sukai itu adalah suatu hal yang benar bagi kita, tapi belum tentu benar bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya suatu hal yang mungkin menurut kita keliru pasti ada dasarnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita tidak boleh meletakkan suatu rasa suka atau fanatisme itu secara berlebihan, karena hal itu sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan adanya suatu hal kita bisa menyalahkan orang lain dan menganggap orang lain itu salah dan harus manut sama kita. Dan saya sadar bahwa ketika seseorang itu menyukai atau membanggakan suatu tokoh tertentu, artinya tokoh tersebut punya value bagi dia. Artinya apa? Ketika seorang itu mengikuti suatu tokoh tertentu, maka dia meyakini bahwa orang tersebut itu bisa menuntunnya untuk menuju jalan yang dia tuju. So, jadi teman-teman, itu saja video kali ini. Kita sedikit sharing tentang bagaimana menyikapi persatuan dan juga kita harus bersikap moderat untuk zaman sekarang ini. Jadi oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.